Saat pria ini mengambil jam di atas pasir pantai, ia kaget karena ia ternyata mengangkat tangan manusia. George sudah berada di tengah puing-puing pesawat komersial yang jatuh. Tiba-tiba ia mendengar suara berdesing. Ia lari secepat mungkin dari bibir pantai. Bersamaan dengan sebuah pesawat menukik di belakangnya. Pesawat itu pun menghantam daratan hampir melukai George. George pulang dan menceritakan apa yang ia lihat pada Amanda. Tak lama, suara dentuman gelombang frekuensi yang sangat kencang membuat telinga mereka kesakitan dan kaca-kaca pecah. Dengan semua keanehan yang makin tak masuk akal, Amanda mengajak semua anggota keluarganya untuk pergi dari sana. Sayangnya jalan tol malah tersumbat akibat mobil listrik swakemudi yang saling bertabrakan. Mereka kembali ke rumah sewa di mana George dan Ruth berada. George mengungkapkan sebuah rahasia kepada Amanda. Berdasarkan pengalaman kerja dengan klien ahli IT beraset besar, George menduga bahwa negara mereka sedang diserang oleh peretasan berskala masif yang sengaja mematikan seluruh infrastruktur, komunikasi dan transportasi untuk menghancurkan peradaban dari dalam. Pagi harinya, Archie terbangun dalam kondisi memprihatinkan. Ia muntah darah dan gigi-giginya tanggal secara misterius. Ditambah lagi, Rose mendadak hilang dari rumah. Kelompok ini pun terpecah. Amanda dan Ruth pergi mencari Rose ke hutan, sementara George dan Clay membawa Archie mencari obat. George membawa Clay dan Archie ke rumah Danny, seorang warga lokal yang defensif. Danny menyambut mereka dengan senapan dan bersikap acuh. Setelah ketegangan sengit, Danny akhirnya luluh dan menjual obat kepada Clay seharga $1.000. Danny juga menginformasikan bahwa kehancuran serupa telah dialami wilayah lain, serta menyarankan mereka bersembunyi di bunker perlindungan kiamat milik tetangga lain. Di hutan, Amanda dan Ruth diserang oleh puluhan rusa yang bertindak agresif sebelum akhirnya berhasil diusir. Saat keluar dari pepohonan, mereka melihat dari kejauhan lanskap kota New York yang telah berasap dan hancur, menyerupai area peperangan. Sementara itu, Rose yang berjalan sendirian menemukan rumah tetangga yang kosong. Di ruang bawah tanahnya, ia menemukan sebuah bunker perlindungan mewah yang dipenuhi pasokan makanan dan layar monitor. Monitor tersebut menampilkan peringatan darurat nasional. Gedung putih telah dikuasai pasukan militer dan seluruh warga diperintahkan mencari tempat perlindungan. Film berakhir tanpa memberikan jawaban pasti siapa dalang di balik serangan ini. Apakah invasi asing, pertasan, atau kudeta internal? Letak horor sejati dari film ini bukan terletak pada sosok monster atau bom atom, melainkan pada fakta betapa rapuhnya manusia modern ketika bergantung penuh pada sistem teknologi. Ketika jaringan mati, akses informasi terputus dan isolasi terjadi, manusia akan hancur oleh rasa saling curiga dan ketakutan mereka sendiri.